Ya, terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami di The Radio. Saluran inspirasi Anda. Saya lagi searching nih makanan yang enak buat pakai ojol gitu ya ke sini ya. Biar cepat langsung datang. Nah, ini pas banget nih ngomongin tentang makanan di siang hari juga. Kita sudah kedatangan makanan-makanan enak. Oke, ya. Hari ini. Selain makanannya, kita tuh tadi juga menjanjikan kan ownernya langsung yang akan datang ke sini. Karena kita pengen ngobrol juga, kita pengen menggali inspirasi ya dari mereka. Mereka sampai sekarang udah sukses. Walaupun tadi kita punya tema tadi makanan dari luar ya. Benar, ini non lokal gitu ya. Non lokal begitu ya, tapi bisa meracuni rasanya juga, yang enak ya. Kadang kan kalau kita misalnya nih ke luar negeri gitu kan, terus ada makanan khas dari luar negeri tersebut bisa jadi itu belum tentu juga sesuai dengan lidah kita yang lokal ini. Betul. Gitu kan. Ini bagaimana menyesuaikan. Benar gitu. Sekali. Dan akhirnya banyak juga nih sudah makanan-makanan dari luar yang akhirnya juga menjamur di Kalimantan Selatan khususnya. Dan begitu. Cocok kok juga ya. Benar banget. Oke, langsung saja kita perkenalkan hari ini ada Bang Gary Kusworo ya Bang ya. Ini owner dari udah tahu semua dong. Udah tahu ya. Nah, semua. Di mana-mana ada ya kebablasan ya. Kebablasan. Sama kebab ya. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Bang Jonathan Sengkei. Benar ya? Betul. Bang Jo, ini owner Hompai dan juga Maka. Iya. Okay. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, nah kita pengen ngobrol juga nih seputar sejarahnya. Sejarah. Ya, agak berat ya. Sejarah ini kadang bikin membosankan begitu, tapi sejarah kalau masalah makanan nih nggak bakal betul. membosankan. Nah, kita pengen tahu nih awal mulanya kebablasan. Kita kan ngomongin soal ini prospek kuliner non lokal. Karena kita tahu sendiri kebab ini mungkin berasal dari Timur Tengah Bang ya. Nah, ini boleh cerita sedikit tentang awal mulanya kebab masuk ke Banjarmasin dan sampai sekarang punya cabang di mana-mana gitu. Ini gimana nih? Awalnya sih saya usahanya itu belum berhasil di usaha sebelumnya. Oke. Ya udah keterusan ngelihat prospek di luar Banjarmasin ramai. Pada saat itu awal saya usaha kebab itu di luar pulau di Jawa ramai kebab. Nah, saya lihat di sini juga ada beberapa brand ternama yang nasional. Betul. Ya sudah saya melihat peluang itu saya buka aja. Sudah karena sudah kebablasan usaha ya. Namanya makanya kebablasan gitu ya. Oke. Dan sebelumnya apakah memang usaha ini adalah usaha juga pertama? Makanan juga. Makanan juga. Cuman yang sebelumnya belum berhasil. Ya ini doakan berhasil lah. Oke. Kenapa jadi memilih kebab begitu? Ini kan makanan Timur Tengah gitu. Kenapa jadi harus Timur Tengah yang dibawa? Abang juga dari Timur Tengah? Oh, saya timur sedikit. Timur sedikit aja. Datang baik. Saya ngelihat prospeknya aja. Saya lihat di Jawa pada saat saya main keluar ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, saya lihat ramai kebab ya. Saya cobalah. Oke. Akhirnya di Banjarmasin. Ya kebablasan. Ya, kebablasan. Nih, seperti ini juga nih pemirsa mungkin udah pada familiar kali ya dengan apa sih sebutannya ini kotaknya ya? Packagingnya begitu ini kebablasan. Dan selain kebablasan ada apa lagi Kim? Tadi ada Hompai dan juga ada Maka. Ini kita ada mungkin ya pasti penikmat pai udah lihat sendiri dong. Ini ada beberapa tipe. Nah, kalau kita ngomong soal pai sendiri, pai ini asalnya dari mana sih Bang aslinya juga? Kalau untuk painya sendiri itu berasal dari Itali. Dari Itali. Dari Itali. Kalau untuk makaroninya itu dari Belanda. Dari Belanda. Oke. Nah, sekarang kita penasaran kenapa juga akhirnya memilih usaha bidang kuliner juga. Nih akhirnya memilih pai gitu loh sebagai usahanya gitu. Jadi berawal dari kesukaan saya mengkonsumsi pai dan makanan yang berasal dari Belanda. Contohnya makaroni. Jadi sejak itu saya punya cita-cita lah. Cita-cita di saat nanti saya sudah punya cukup rezeki, saya mau buka usaha yang akan saya namai
Pai dan Maka. Oke, berarti ini sebenarnya kayak cita-cita yang terwujud. Iya, harapan yang sudah terwujud. Tapi sebelumnya emang bisnis kuliner juga atau bisnis yang lain, Bang? Sebelumnya ada bisnis travel, jadi karena masih agak sendat, jadi beralih haluan. Oke, ya, tapi yang pasti tetap dalam dunia bisnis. Iya, gitu tetap. kan. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya secara general deh di dunia bisnis gitu. Untuk khususnya kok di Banjarmasin sendiri gitu loh. Prospek untuk bisnis kuliner sendiri untuk di kota kita Banjarmasin ini seberapa besar sih, Bang? Gitu. Wah, masih sangat menjanjikan. Masih sangat bagus untuk peluang-peluang yang maksudnya pengusaha yang baru mulai gitu. Betul. Kan, atau UMKM yang baru mulai masih luas. Apalagi sudah zaman sosmed sekarang. Betul. Kan. Ya, karena mungkin siapa tahu pemirsa di rumah juga yang udah ada modal ataupun udah ada kemampuan tapi bingung mau usaha apa. Dan gitu. Juga kadang tuh takut gitu loh untuk memulai. Oh ya, memang kalau masih muda harus habiskan dulu lah jatah gagalnya. Saya juga nggak berhasil ya. Anggap belajar aja lah, nanti jatuh bangun lagi. Oke, berarti harus kuat begitu ya. Mentalnya harus kuat. Nah, kalau untuk kayak kebablasan ini sudah punya berapa outlet nih? Baru 6. Baru 6 ya. Baru 6. Nah, udah sejak kapan sih mungkin boleh cerita? Iya, nah ini boleh cerita story-nya dari kebablasan sendiri. 2014 akhir lah. Oh, di sini ada tulisannya ya, 2014. Ya. 2014 akhir. Itu bagaimana perjalanan awalnya kalau boleh cerita nih sama pasti kan pemirsa kayak naik pasti turun ada, gunung. Iya, betul. Panjat-panjatnya gitu ya, gimana nih Bang, boleh cerita nggak sedikit perjalanannya? Ya dulu berawal dari gagal sebelumnya, ya sudah kan saya punya booth bekas, ya sudah saya gunakan yang ada aja dulu. Oke. Dulu kan gagal cuman punya 3 cabang yang sebelumnya, yang ini ya booth yang itu saya rebrand aja. Saya ganti stikernya untuk jualan kebab. Saya lihat prospeknya bagus, ya saya tambah pelan-pelan lah. Oke. Sampai akhirnya terkenal sekali. Nah, ini enggak juga. Ini menambah ya. Nah, ini banyak belajar. Ini menarik pemirsa bahwa memang ketika kita memulai usaha itu tidak bisa langsung sukses begitu. Ya, instan aja ada proses. Iya. Perlu beberapa menit dulu. Nah, kita pengen tahu juga seberapa gigih sih proses itu kita jalani begitu. Kita akan kembali lagi membahas soal bisnis ini. Bisnis kuliner khususnya kita kembali setelah komersial bernyamal berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di radio saluran inspirasi Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di radio saluran inspirasi Anda. Benar. Ya, udah ada yang nggak sabar aja mau nyobain, tadi makanya kita agak ribet. Iya, benar banget. Dan pastinya juga jangan lupa sarapan lagi, jangan lupa makan siangnya buat pemirsa yang ada di rumah karena di jam-jam makan siang begitu ya. Dan kita juga memberikan referensi untuk makan siangnya, ya kan? Ini ada kebablasan. Kemudian juga ada pai juga, ada makaroni juga. Nah, kali ini kalau tadi membahas tentang kebablasan yang katanya sejak di tahun 2014 ini sudah ada begitu ya Bang ya, dan outletnya juga sudah lumayan banyak di Banjarmasin. Nah, kali ini kita mau bergeser nih ke Bang Jo. Iya. Nih kalau untuk pai dan juga maka ya, ini sejak kapan sih? Kemudian juga pastinya ada yang tadi jatuh. Dan strategi pemasarannya juga seperti apa sih begitu? Untuk home pai dan maka itu sejak tahun 2016. Kenapa saya membuat kafe? Berawal dari awalnya saya itu karyawan. Cuman saya kurang bisa untuk mengeksplor diri. Jadi saya berlari ke bisnis sebagai pelaku wirausaha. Saya mencoba untuk mengeksplor diri saya sejauh mana. Selain itu juga kenapa saya beralih ke wirausaha, ke bisnis itu untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah, kalau ingin bekerja atau belajar mendalami untuk membuat
kue, bisa bekerja di pai. Ya. Bisa juga begitu. Ini menarik sih, Kim ya. Ini meninggalkan pekerjaan. Berarti meninggalkan pekerjaan yang lama begitu. Betul. Oke. Berarti ini penuh dengan resiko juga dong Betul. untuk meninggalkan pekerjaan yang betul. lama. Sebelumnya Kayak akhirnya keluar dari zona nyaman juga. Iya, betul. Ini mungkin boleh juga di-sharing begitu. Kenapa bisa begitu? Ini kan semacam melampaui batas begitu. Iya, betul. Gambling lah kalau orang bilang gitu ya. Seperti apa nih, Bang? Jadi waktu itu saya merasa di saat saya bekerja di satu perusahaan, saya kan harus ngikutin apa yang disampaikan oleh atasan, kerja, aturan dan bagaimana kan. Di satu sisi saya, kenapa saya mengambil sebagai wira saya berpikir saya jadi bos untuk diri saya sendiri. Dari ruginya saya yang tanggung jawab, dari keuntungannya saya yang menikmati. Sedangkan kalau untuk yang sebagai karyawan, kita masih punya Semacam harus atasan. patuh Iya, gitu gitu. Oke. Nah sekarang kita mau ke kebablasan lagi. Ini kita mau nanya, ini berbicara soal strategi ini, baik itu strategi marketing ataupun yang lain-lain. Tentunya berbicara soal packaging, brand ya, brand image itu seberapa penting sih Bang gitu loh, ketika kita membuat sebuah produk dan bikin brandnya gitu loh. Sangat penting sih, cuman kalau saya awalnya learning by doing aja dulu. Learning by doing, sambil jalan aja dulu. Nanti yang pasti saya harus tentukin target market saya dulu, yang dimana nih kebabnya ini kan target marketnya sudah tahu, baru saya penuhin kebutuhan market saya tersebut. Itu aja kuncinya. Nah, kalau kita berbicara tentang kebab begitu, mungkin pemirsa di rumah juga tahu banyak sebenarnya begitu kan. Mungkin kita melihat kayak banyak saingannya nih brand kebablasan ini. Bukan saingan sih. Apa dong? Bahasanya halus ya. Nah, ini kalau untuk kayak sama-sama dong gitu. Apa yang menjadi ciri khas dari kebablasan ini? Yang menjadi pembeda sehingga lo harus beli kebab gue gitu. Gimana? Saya kalau kebablasan ada bedanya kan. Kalau yang kan biasa pada umumnya kan ada daging juga semua ya. Kalau saya ada bedanya mungkin di yang vegetarian bisa ada kebab jamur. Terus sama kebab ayam. Kalau ayam saya buat sendiri juga ayamnya gitu. Jadi menariknya di situ ada bedanya. Ada tambahan menu yang lain yang mungkin tidak ada di tempat lain. Ya, gitu. itu aja sih, harus dikasih value editnya lah untuk pembeda di brand kita sendiri kalau mau bangun brand. Berarti tadi ya kita harus juga mencari pembeda tadi yang penting ya. Bahwa ketika kita ingin membuka usaha yang mungkin yang sama mungkin dengan jenis yang lain, kita punya pembeda. Itu yang bikin target market tersebut beli ke tempat kita gitu. Kalau untuk pemasarannya sendiri nih gimana sih gitu ketika tentunya kita produk harus kita perkenalkan begitu. Atau melalui sekarang kan eranya digital juga sosmed begitu. Saya di sosmed. Saya di sosmed gencar juga. Jadi saya ada timnya juga, ada advertising ya. Saya lewat Facebook Ads sama Instagram Ads. Dari situ juga, dan kelihatan nggak sih prospeknya juga lumayan banyak dari sosial media begitu? Ya, sangat berpengaruh, sangat signifikan lah berpengaruh kalau saya sudah main di sosmed. Nah ini juga merupakan masukan yang penting ya kali buat pemirsa di rumah ya, bahwa jangan menyepelekan, padahal tadi kelihatannya sepele gitu ya di sosmed, tapi padahal itu sangat ampuh sekali. Bahkan ada tim khususnya tadi. Iya. Kalau tim khusus tuh berarti memang benar-benar menjanjikan begitu ya. Nah, kalau dari kerja sendiri sih kan. Nggak bisa kerja sendiri ya, benar. Kalau dari Om Pai sendiri bagaimana untuk pemasaran sendiri? Kalau untuk pemasaran sosial media juga? Kurang lebih sama seperti Om Gary, kita lewat sosmed juga. Terus ada keluarga mungkin yang kerja di dinas mana atau di instansi mana ya. Jadi di saat mereka ada event atau ada acara atau yang sifatnya itu instansi ataupun perorangan, kita bisa sharing informasi. Jemput bola begitu ya. Begitu. Nah juga apa yang pertanyaan sama, apa yang menjadi pembeda daripada pai yang lain? Pai lainnya. Untuk pai pembedanya mungkin kalau pai yang lain kecil ya. Betul. Kita juga kaget tadi. Besar sekali gitu. Kita pembedanya painya ukurannya lebih besar. Jadi lebih bisa dinikmati
3 atau 5 orang sekali keluarga ya. Iya. Satu rumah lah ya. Iya. Tapi apakah juga memproduksi juga yang kecil? Yang kecil-kecil. Ada yang kecil, kita juga punya, ada beberapa varian juga. Cuman kita ingin menonjolkan ini keunggulan kita. Jadi ukurannya kita bikin yang jumbo. Gitu. Berarti tapi tetap ada ya adik-adiknya dari Ada. Aisyah, kita kan juga melihat ya bahwa pengusaha banyak juga yang gagal. Benar. Begitu. Nah, kalau dari kacamata abang-abang ini sebagai pengusaha yang sekarang masih bertahan begitu di bidang kuliner, dari kacamata abang apa sih yang mereka membuat mereka akhirnya gagal dan tidak melanjutkan lagi gitu kan? Kalau menurut saya tidak berkomunitas kayaknya dan tidak berkomunitas. Kalau saya itu tertolong berkomunitas dengan ini, ada HIPMI saya ikut. Ada beberapa komunitas lah saya ikut. Jadi begitu kita lagi down gitu ya berjejaring lah. Ini menarik ya. Bahwa kita jangan sendiri. Iya, jangan sendiri. Cari teman lah, ikut workshop atau berkumpul gitu kan, bernetwork ya. Berarti jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau ketika ikut sekarang juga belajar masih. Kita selalu belajar begitu. Nah kalau untuk kebablasan sendiri nih, apakah abang sendiri yang mencoba untuk meramunya begitu, atau memang ada timnya sendiri sebelumnya? Ada timnya begitu, dan pastinya untuk menemukan rasa yang sampai saat ini konsisten begitu kan melalui tahap-tahapan juga begitu ya. Mungkin boleh diceritakan tuh tahapan-tahapan yang gagal-gagalnya dulu, yang kayaknya kurang deh ininya gitu-gitu. Sebelum usaha. Sebelum usaha ya saya cobain semua kebab dulu. Saya semua kebab dulu. Yang mana yang paling enak? Yaitu saya teknik ATM. Saya amati, tiru, modifikasi. Ya benar. Sesimpel itu lah. Tapi tadi kita punya pembeda juga. Makanya modifikasinya dikasih pembeda. Harus ada usahanya juga tadi, mencobai, mencicipi semuanya dulu. Supaya bisa tahu ya perbedaannya di mana. Kalau untuk painya sendiri nih, pastinya juga untuk menemukan rasa yang sampai saat ini mungkin akhirnya dipertahankan begitu, juga ada ininya juga dong. Ya, ada tahapannya juga, kurang lebih sekitar 2-3 bulan lah kita untuk menemukan takaran yang pas. Dari teksturnya, dari kerenyahannya, dari kelembutannya. Jadi setelah takarannya itu didapatkan, kita patenkan dengan cara kita catat nih. Nah, jadi setiap orang yang mau membuat itu nggak ada yang berubah dari rasanya, karena takarannya kita udah punya gulanya, apanya segala macam. Ini kalau dari pai dan juga makannya sendiri, apakah Bang Jo sendiri yang bikin nih? Ada tim juga. Ada tim. Tapi kalau yang makan saya yakin sih ya. Nah pemirsa, kita masih akan membahas, tadi kita berbicara soal komunitas tadi, HIPMI Kota Banjarmasin. Abang mau juga sangat membantu katanya tadi. Banjarmasin. Ini siapa tahu juga pemirsa di rumah yang punya usaha tapi belum berkomunitas, karena sangat membantu tadi Bang. Sangat membantu, semakin banyak kita jaringan ya, itu semakin mudah kita untuk memasarkan mungkin seperti itu. Kita akan bahas lagi secara detail, tapi setelah ini Aisyah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di The Radio, saluran inspirasi Anda. Masih bersama dengan kami di The Radio, saluran inspirasi Anda. Masih bersama Bang Geri juga dan Bang Jo ya. Kita tadi ngomongin soal komunitas nih. Kita balik lagi deh Bang, kita lebih detail lagi. Seberapa penting sih Bang komunitas, dan juga seberapa penting sih ketika Abang bersama HIPMI begitu loh. Seberapa terbantunya tadi katanya. Usahanya begini. Ya, pada saat 1 tahun saya berjalan usaha itu memang saya belum berkomunitas. Belum berkomunitas ya. Belum kenal HIPMI. Jadi sebelumnya memang ada sih, cuman sangat berpengaruh sekali. Mungkin ada info-info tentang pelatihan-pelatihan, workshop-workshop itu sangat mericas diri saya ya gitu ya, untuk semangat lagi untuk yang dulu pernah istilahnya ya, mohon maaf, pernah gagal juga, ya. Akhirnya dicas lagi lagi. Kalau di HIPMI kan ada pengajian bisnis setiap bulan, itu ada kegiatan rutin lah untuk kumpul-kumpul teman-teman. Nah, di situ ajang recas saya untuk usaha inilah. Sudah berapa tahun bergabung di HIPMI?
Udah 3 tahun. 3 tahun. Jalan Wow, 3 ya. tahun ini lah. Jalan Inilah 3 buktinya begitu ya. Iya. Ya makanya buat pemirsa di rumah sekali lagi yang punya usaha tadi Bang Ya. silakan gabung aja bersama HIPMI. Boleh bergabung aja. Gabung. Kita pintunya terbuka luas. Terbuka lebar begitu Terbuka lebar ya. Dan di sana juga banyak ya, bukan hanya kuliner saja begitu. Iya, Betul. dari macam-macam, dari properti, dari travel, semua. Dan itu bisa langsung bisa sama-sama apa Bersinergi kan? mutualisme jadi Iya. ketika yang punya perumahan baru ada masuk. kuenya. Kalau mau hajatan bisa kebab bisa. Benar. Nah, kalau dari Bang Jo ceritanya nih seperti Iya. apa? Apa sih manfaatnya begitu bergabung berkomunitas, Dan sudah bergabung di bersama HIPMI? HIPMI bagaimana rasanya begitu? Saya kebetulan baru kurang lebih Setahun 1 tahun bergabung di HIPMI, dan setiap saya ada pertanyaan tentang mungkin dari untuk perizinan, Yap. untuk label-label seperti cap halal dan lain-lain, saya bisa berkomunikasi Oke. dengan HIPMI, yang mana sebelumnya saya belum bergabung, saya bingung untuk nyari perizinan kemana dulu. Jadi menurut saya sangat terbantu sekali. Oke, sumber informasi lah begitu. Ya, sumber informasi, karena memang di situ kumpulan orang-orang yang bergerak di bidang yang sama. Iya. Tidak merasa bersaing kah? Karena di sana juga banyak juga yang kuliner begitu. Teman semua. Bang Gary tadi teman semua. Teman semua. Rekanan semua. Rekanan semua. Betul. Oke, nah pastinya pemirsa juga penasaran begitu kan? Kita nih udah megang 2 nih. Betul. Dari kebab, kemudian pengen saya megang ini Iya, cuma gede banget saja gitu. Kita ada ini aja. Nah, mungkin Combine boleh dan makan. dikasih tahu kemana aja, di mana aja outlet yang bisa didapatkan oleh pemirsa untuk kebablasan untuk Bang Giri Ya. dulu. Oh, kalau saya di flyover ada satu di samping Di atas flyover. begitu. Bukan, Gimana dong? di samping flyover itu ada Di pinggir jalan kuliner ya? Baiman. Oke, kuliner Baiman. Itu di Sutoyo, di samping Hotel Sinain, terus di Sultan Adam ada, di Pal 7 sini, ada juga di Landasan Ulin sama di Komplek Bunyamin situ. Oke, nah terus kalau sosial medianya mungkin bisa boleh Oh, iya. lewat online? Boleh, bisa lewat online di Instagram saya di kebablasan_Banjarmasin. Oke. Ya kalau mager bisa juga di GoFood. Sangat membantu Iya. sekali sekarang begitu ya. Oke, kalau dari Bang Jo. Bang Jo, di mana aja nih? Di mana bisa mendapatkan Hompai Hai. dan Maka ini juga? Di Jalan Sultan Adam, nomor 10, sebelah kiri jalan kalau kita dari arah Kaitangi, bersampingan dengan Alfamart. Oke. Jadi melayani apa aja nih, mau boleh mesennya gitu? Apa bisa Variannya juga apa-apa aja? bisa sesuai requestnya, motifnya apa begitu, atau rasanya pengen ini bisa juga nggak begitu? Bisa, kita menyediakan dari pai buah, pai coklat, mocha, susu, stroberi, banyak sih kita punya Oke, pai. ini alternatif lah pengganti untuk yang Kue. terlalu mainstream Iya. ya, dengan kue ulang tahun Black Forest mungkin Black apa Forest, segala macam. Iya. Jadi Forest ya, Mau yang ulang tahun bosan sama kutat boleh. Iya, ini boleh bikin deh, pilih gitu ya. jadi ibaratnya kuenya kue sehat. Kue sehat, benar. Soalnya buah-buahan gitu kan. Oke, gimana Kim? Bentar lagi Aisyah ulang tahun Kim. boleh. Oke, dan pastinya juga berikan lah, mungkin ini kan satunya tadi akhirnya keluar dari pekerjaan yang dulu. Ini juga pasti menginspirasi begitu, akhirnya memilih untuk berwirausaha. Betul. Boleh dikasih semangat juga nih pemirsa-pemirsa yang ada di rumah begitu ya, untuk memulai usahanya supaya jangan takut gagal juga. Tips dan begitu. triknya lah kepada pemirsa, mungkin dari Bang Jo dulu. Kalau dari saya pribadi, jangan mudah menyerah. Yang namanya kita berusaha itu nggak ada yang instan. Yap. Jadi setiap kegagalan anggaplah itu jadi pelajaran agar kedepannya kita jadi lebih baik. Itu aja sih. Oke, luar biasa deh kalau dari Bang Gary. Iya. Ya, kalau saya masuk aja, tabrak aja dulu. Kayak tabrak bisnis itu kayak mau mandi aja. Kalau kurang odol ya keluar panggil odol gitu aja. Pasti ada, selalu ada jalan lah. Oke, yang penting dimulai dulu. Mulai action dulu.
Nanti ketemu jalannya. Kadang tuh mikirnya yang lama gitu kan, ketakutannya yang banyak. Kebanyakan jika-jika, kan, kalau nanti-nanti ya. Kebanyakan jika-jika, kalau nanti-nanti. Itu sepupunya kan. Betul sekali. Itu yang bikin banyak gagalnya itu. Oke, berarti itu udah dihilangin dulu. Hilangin dulu. Tabrak dulu. Oke, menarik sekali. Ya, terima kasih sekali Bang Gary. Terima kasih sukses buat kebablasannya. Amin. Terima kasih juga Bang Jo. Terima kasih sukses buat Hompai dan juga makanya. Ya, semoga usahanya makin lancar dan juga makin sukses ya. Benar Sudah sekali. menyempatkan waktu hadir di sini berbagi kepada pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi hari ini ya. Benar sekali, dan kita tunggu juga kehadirannya kembali dengan varian-varian lainnya. Betul. Siap. Outlet barunya juga ya. Benar. Dan akhir kata kita harus pamit ya. Betul. Dari The Radio di hari ini. Jangan lupa saksikan terus The Radio di setiap hari Senin dan juga hari Rabunya di jam yang sama. Saya Aisyah pamit. Saya Kim Septian pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.